Halo, perkenalkan saya Cantika Septia Putri dengan kode NPM 236100059, Prodi S1 Manajemen kelas B. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi penting, yaitu diantaranya manajemen keuangan, struktur modal, dan kebijakan dividen. Apa sih yang dimaksud manajemen keuangan? Jadi manajemen keuangan atau financial management adalah aktivitas yang meliputi perencanaan usaha dengan tujuan untuk memastikan kelancaran seluruh proses, termasuk produksi dan distribusi. Pada dasarnya, pengelolaan keuangan yang baik menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mewujudkan penggunaan dana demi mencapai tujuan secara efektif. Ketika keuangan perusahaan dikelola dengan baik, maka pengambilan keputusan terkait investasi, perwujudan visi, hingga keuntungan yang optimal pun bisa dilaksanakan dengan lancar. Tidak hanya terkuat pada produksi dan distribusi, pengelolaan keuangan perusahaan juga meliputi akuntansi, manajemen aset tetap, hingga proses pembayaran. Dengan pengelolaan keuangan yang handal, berbagai komponen dalam perusahaan tersebut akan dapat diintegrasikan dan membantu perusahaan mencapai kesuksesan. Fungsi manajemen keuangan yang paling utama adalah melancarkan proses berjalannya suatu usaha. Adapun fungsi manajemen keuangan lain yang perlu diketahui adalah yang pertama, planning, menyusun proyeksi jangka panjang, cash flow, serta menghitung laba dan rugi. Yang kedua, ada budget, mengalokasikan dana untuk biaya produksi, promosi, serta distribusi. Yang ketiga, controlling, pengendalian cash flow untuk mengetahui kekurangan dalam pengelolaannya. Yang keempat, reporting, membuat laporan keuangan untuk mengamati kondisi keuangan selama satu periode. Yang kelima, auditing, pemeriksaan dan pengecekan nominal dana rutin pada periode tertentu. Dan yang terakhir, ada tujuan manajemen keuangan. Apa sih tujuannya? Yaitu pengelolaan keuangan yang baik ditunjukkan untuk mencapai kesuksesan perusahaan dengan rincian berikut. Yang pertama, memastikan semua kewajiban perusahaan ditunaikan dengan tepat. Yang kedua, mendapatkan signal terkait pengelolaan keuangan perusahaan. Yang ketiga, mengoptimalkan keuntungan berdasarkan keadaan di lapangan. Yang keempat, mengurangi pengeluaran berlebihan dan resiko kerugian. Yang kelima, memudahkan penyusunan struktur modal. Yang keenam, mengawasi tingkat likuiditas aset dan cash flow secara rutin. Yang ketujuh, mengembangkan rencana keuangan di masa depan berdasarkan progres sekarang. Dan yang terakhir, melancarkan interaksi dengan investor dan direksi. Nah, jadi materi yang kedua, apa sih yang dimaksud struktur modal perusahaan? Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal milik sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini, modal asing adalah hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Sementara modal-modal sendiri dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Struktur modal sangat penting untuk dipahami karena kondisi baik atau buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh indikator ini. Jika hutang jangka panjang perusahaan lebih banyak dibandingkan laba ditahan, maka perusahaan bisa mengalami kerugian yang serius. Fungsi struktur modal dalam mengelola sebuah bisnis. Kehadiran struktur modal memiliki sejumlah fungsi yang sangat berperan penting, yaitu beberapa fungsinya. Yang pertama, memaksimalkan pengembalian fungsi yang berperan dari struktur modal adalah dapat memaksimalkan pengembalian. Hal ini bisa meningkatkan laba saham perusahaan. Selain itu, pihak perusahaan juga mendapatkan pengembalian dengan adanya optimalisasi. Yang kedua, fleksibilitas. Fungsi selanjutnya dari struktur modal adalah dapat memberikan ekspansi utang yang lebih dinamis, meski dapat disesuaikan dengan strategi serta kondisi bisnis yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga, solvabilitas. Likuiditas perusahaan dapat terjaga lebih dengan adanya struktur modal yang baik juga. Soalnya hal ini terjadi bila perusahaan dapat menghindari beban adanya perusahaan bunga dalam hal uang yang tak terencana. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Fungsi perusahaan adalah
Para investor mampu mencari perusahaan dengan mudah karena memiliki struktur modal baik. Sebab para investor lebih senang menanam modal terhadap perusahaan yang memiliki tata peraturan modal yang bisa dijaga sebaik mungkin. Dan yang terakhir, mengurangi terjadinya risiko keuangan. Dalam sebuah perusahaan, proporsi keuangan dan ekuiditas harus terus terjaga agar seimbang. Nah, salah satu caranya dengan memiliki struktur modal yang baik. Dengan begitu, perusahaan bisa terhindar dari krisis keuangan yang membuat bisnis merugi hingga mengalami bangkrut. Dan materi terakhir, apa sih yang disebut kebijakan dividen? Kebijakan dividen yaitu menguraikan bagaimana perusahaan akan mendistribusikan dividennya kepada para pemegang sahamnya. Kebijakan ini merinci sebagai spesifik tentang pembayaran, termasuk beberapa sering, kapan, dan berapa banyak yang didistribusikan. Ada banyak jenis kebijakan dividen, termasuk kebijakan stabil, konstan, dan residual. Poin-poin utamanya, kebijakan dividen menentukan struktur pembayaran dividen perusahaan. Dividen seringkali menjadi bagian dari strategi perusahaan. Stabil, konstan, dan residual adalah jenis utama kebijakan dividen. Meskipun ada alternatif lain, meskipun investor mengetahui perusahaan tidak diharuskan membayar dividen, banyak yang menganggapnya sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan tertentu. Jenis-jenis kebijakan dividen. Kebijakan dividen stabil merupakan kebijakan yang paling mudah dan umum digunakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pemegang saham pembayaran dividen yang stabil dapat diprediksi setiap tahun, yang merupakan hal yang dicari oleh sebagian besar investor. Investor menerima dividen terlepas dari apakah laba naik atau turun. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan kebijakan dividen dengan pertumbuhan jangka panjang perusahaan, bukan dengan volatilitas laba kuartalan. Pendekatan ini memberi pemegang saham kepastian lebih mengenai jumlah dan waktu pembayaran dividen. Definisi kebijakan dividen dikutip dari Jurnal Kebijakan Dividen dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2015, karya Yuli Kom 1 Samrotun. Dividen merupakan laba bersih perusahaan yang sebagian hasilnya dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan proporsi kepemilikannya. Besaran nilai dan waktu pembayaran dividen didasarkan pada rapat umum pemegang saham RUPS. Adapun kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil perusahaan berkaitan dengan dividen untuk menentukan apakah laba akan dibagi ke pemegang saham atau investor. Bentuk dividen yang ditahan merupakan laba yang ditahan untuk membiayai investasi di masa yang akan mendatang. Pengukuran kebijakan dividen yang diproduksi oleh Dividend Pot Ratio merupakan perbandingan dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapat perusahaan. Maka tinggi rasio pembayarannya tentu akan menguntungkan pihak investor, tetapi tidak berlaku untuk perusahaan karena dapat memperlemah keuangan perusahaan. Sebaliknya, makin rendah dividen payout ratio-nya akan memperkuat keuangan perusahaan dan merugikan investor karena dividen yang diharapkan investor tak sesuai dengan yang diharapkan. Teori kebijakan dividen dikutip dari buku Manajemen Keuangan 2003 karangan Lukas Setia Atmaja. Berikut beberapa teori kebijakan dividen. Dividen tidak relevan dari menurut Modigliani dan Miller. Nilai perusahaan tidak ditemukan oleh besarnya dividen payout ratio, melainkan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Itulah penjelasan dari 3 materi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.